Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Fatmadelia dengan NPM 23120111581. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan mengenai ilmu negara dan materi yang paling menarik dalam cakupan ilmu negara. Belajar ilmu negara memberikan banyak manfaat dan wawasan yang mendalam tentang konsep-konsep dasar negara, pemerintahan, dan kenegaraan secara umum. Berikut adalah beberapa kesimpulan utama yang dapat saya ambil dalam mempelajari ilmu negara. Yang pertama, pemahaman tentang hakikat negara. Yang kedua, penguasaan tentang bentuk negara dan bentuk pemerintahan. Yang ketiga, kemampuan berpikir kritis tentang permasalahan kenegaraan. Yang pertama adalah pemahaman tentang hakikat negara. Di dalam pemahaman tentang hakikat negara ini, kita akan memahami negara sebagai sebuah konsep abstrak yang memiliki unsur-unsur pokok seperti rakyat, wilayah, dan pemerintahan. Yang kedua, mempelajari berbagai teori-teori tentang asal mula negara, tujuan negara, dan sifat negara. Yang terakhir, dalam hal ini kita akan mempelajari mengenai unsur-unsur klasik dan modern dalam suatu negara. Yang selanjutnya adalah mengenai penguasaan tentang bentuk negara dan bentuk pemerintahan. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya bentuk negara dan bentuk pemerintahan merupakan dua hal yang berbeda. Dan di dalam hal ini kita akan mengetahui berbagai bentuk negara seperti negara kesatuan, federal, dan konfederasi. Yang selain itu, kita akan memahami berbagai sistem pemerintahan seperti demokrasi, monarki, dan oligarki. Dan yang terakhir, kita akan menganalisis hubungan antara bentuk negara dan bentuk pemerintahan. Selain itu, dari bentuk negara dan bentuk pemerintahan, kita akan mengaitkan dengan sistem pemerintahan pada suatu negara tersebut. Kesimpulan poin yang ketiga adalah kemampuan berpikir kritis tentang permasalahan kenegaraan. Di dalam hal ini, kita akan mengembangkan kemampuan kita untuk menganalisis masalah-masalah kenegaraan secara objektif dan kritis. Yang selain itu, kita akan memahami hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan bernegara. Selain itu, kita juga akan memahami bagaimana cara mempromosikan nilai-nilai demokrasi dan menjunjung tinggi konstitusi pada suatu negara. Tentang sejarah negara-negara di dunia. Di dalam hal ini, kita tidak hanya mengetahui sejarah dari negara kita saja, kita juga mengetahui sejarah-sejarah dari negara-negara yang lainnya. Yang mana jika dijabarkan di dalam hal ini, kita yang akan memahami yang pertama, perkembangan dan evolusi negara-negara di dunia. Yang kedua, mempelajari berbagai sistem politik dan kenegaraan di berbagai belahan dunia. Yang ketiga, mengembangkan perspektif global tentang negara. Ini adalah keterampilan dalam bidang hukum dan bidang politik. Di dalam hal ini, kita akan memperoleh pengetahuan dasar tentang hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan untuk menganalisis kebijakan-kebijakan dalam suatu pemerintahan. Yang ketiga, kita akan memahami hubungan antara hukum dan politik di dalam kehidupan bernegara. Akhir mengenai kesimpulan ilmu negara adalah kesadaran sebagai warga negara yang aktif. Di dalam hal ini, kita akan menumbuhkan rasa cinta tanah air dan nasionalisme. Yang kedua, meningkatkan partisipasi aktif dalam proses demokrasi. Yang ketiga, mendorong semangat bela negara dan tanggung jawab sebagai warga negara. Secara keseluruhan, mempelajari ilmu negara sangat penting bagi semua warga negara yang ingin memahami tentang hakikat negara, menjalankan hak kewajibannya, dan berperan aktif dalam kehidupan bernegara. Selain itu, ilmu negara juga memberikan landasan pengetahuan yang kuat untuk menjadi warga negara yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. Materi yang paling menarik mengenai pembahasan ilmu negara menurut saya adalah mengenai pemikiran kenegaraan, khususnya pada siklus Polybius. Siklus Polybius adalah teori yang dikemukakan oleh sejarawan Yunani, yaitu Polybios, yang mana ditemukan pada abad kedua sebelum Masehi. Teori ini menjelaskan tentang siklus perubahan bentuk-bentuk pemerintahan, yaitu monarki, oligarki, demokrasi, dan kembali lagi ke monarki. Menurut Polybius, monarki adalah bentuk pemerintahan yang ideal, karena dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana dan berjiwa patriotik. Namun, monarki yang buruk akan berujung kepada oligarki, yaitu pemerintahan yang didominasi oleh sekelompok kecil orang kaya. Di dalam hal ini, oligarki yang buruk akan berujung kepada demokrasi, yaitu pemerintahan yang dipimpin oleh rakyat.
Demokrasi yang buruk akan berujung kepada anarki, yaitu kekacauan politik, yang mana anarki akan berujung kepada munculnya seorang pemimpin yang kuat yang akan memulihkan monarki. Di dalam hal ini, siklus Polybius telah menjadi salah satu teori politik yang paling berpengaruh di dunia. Teori ini digunakan untuk menjelaskan perubahan bentuk-bentuk pemerintahan di berbagai negara di sepanjang sejarah. Dan berikut saya akan menjelaskan mengenai penjelasan lebih rinci mengenai bentuk-bentuk pemerintahan dan siklus Polybius. Yang pertama adalah monarki. Monarki adalah bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh seorang raja atau ratu, yang mana raja atau ratu tersebut memiliki kekuasaan penuh untuk mengatur pemerintahan. Di dalam hal ini, monarki yang ideal adalah ketika raja dan ratu merupakan seorang pemimpin yang bijaksana dan berjiwa patriotik. Raja atau ratu akan memerintahkan dengan adil dan bijaksana demi kepentingan rakyatnya. Yang kedua adalah oligarki. Oligarki sendiri adalah bentuk pemerintahan yang didominasi oleh sekelompok kecil orang kaya. Sekelompok kecil orang kaya ini biasanya memiliki kekuasaan ekonomi dan politik yang besar. Oligarki yang buruk akan berujung kepada korupsi dan penyalahan gunaan kekuasaan. Adalah demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh rakyat dan untuk rakyat. Di dalam hal ini, rakyat memiliki hak dan kewajiban untuk berpartisipasi di dalam pemerintahannya. Demokrasi yang ideal akan menciptakan pemerintahan yang adil dan demokratis. Yang keempat adalah anarki. Anarki adalah kekacauan politik yang terjadi ketika tidak ada pemerintahan yang berkuasa, yang biasanya terjadi ketika pemerintahan yang ada runtuh atau gagal. Di dalam hal ini, anarki menyebabkan kerusakan dan penderitaan bagi rakyat. Dan di dalam hal ini pula, siklus Polybius telah dikritik oleh beberapa ahli politik. Kritikan yang terjadi paling umum adalah bahwasanya teori ini terlalu deterministik. Yang kelima adalah tirani. Pemerintahan tirani merujuk kepada sistem pemerintahan yang dicirikan oleh satu atau beberapa individu yang memiliki kekuasaan mutlak tanpa kendali dan efektif dari pihak lain atau otoritas yang membatasi. Pemerintahan tirani biasanya mengambil keputusan sendiri tanpa pertanggungjawaban yang signifikan kepada masyarakat. Sistem ini seringkali melibatkan penindasan politik dan kurangnya kebebasan sipil. Dan contoh dalam sejarah mencangkup pemerintahan tirani di berbagai periode dan budaya. Yang keenam adalah aristokrasi. Aristokrasi adalah sistem pemerintahan yang mana kekuasaan dan pengaruh politik dipegang oleh kelompok orang yang dianggap sebagai orang yang terbaik atau yang paling berhak berdasarkan keturunan, kekayaan, atau prestise. Yang dimana di dalam aristokrasi ini, elit yang kecil mengambil peran dominan dalam pengambilan keputusan pemerintahan. Hal ini melibatkan keluarga bangsawan atau kelas sosial tertentu. Aristokrasi sering dikritik karena dapat menyebabkan ketidaksetaraan sosial dan kesenjangan kekuasaan yang signifikan antara kelompok elit dan masyarakat umum. Di dalam siklus Polybius ini seolah-olah menyatakan bahwasanya perubahan bentuk-bentuk pemerintahan adalah suatu hal yang tidak dapat dihindari. Padahal, perubahan bentuk-bentuk pemerintahan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi sosial, ekonomi, dan budaya. Alasan saya mengapa menganggap bahwasanya siklus Polybius dalam materi pemikiran kenegaraan di dalam kawasan ilmu negara adalah materi yang paling menarik, dikarenakan menurut saya, perubahan-perubahan yang terjadi pada siklus Polybius adalah perubahan-perubahan yang pasti terjadi dalam suatu kursi kepemimpinan. Yang mana di dalam hal ini saya beranggapan bahwasanya akan lebih baik jika satu periode 5 tahun dikurangi menjadi 2 tahun atau 3 tahun. Yang mana tujuan dari pengurangan periode dari kepemimpinan ini adalah untuk menghindari terjadinya siklus Polybius yang mengacu kepada perubahan-perubahan sistem pemerintahan yang terjadi pada kursi kepemimpinan.
Selain itu, pengurangan dalam periode masa kepemimpinan menurut saya akan meningkatkan kinerja dari seorang pemimpin dikarenakan keterbatasan waktu yang diberikan dalam masa periodenya. Dalam hal ini diharapkan bahwasanya pemimpin yang memiliki masa periode yang lebih singkat akan menjalankan kerjanya secara maksimal di dalam mengurus suatu negara. Berangkat dalam pengalaman pribadi, dalam masa periode yang panjang akan menimbulkan rasa bosan dalam suatu pemimpin, sehingga diharapkan dengan pengurangannya masa kinerja atau masa periode kepemimpinan akan meningkatkan kinerja dari seorang pemimpin tersebut. Meskipun memang terdengar akan sulit dalam mengurangi masa periode kepemimpinan terhadap sistem pemerintahan dan kursi-kursi kedudukan pemerintahan yang lainnya, namun dengan hal ini saya berharap bahwasanya siklus Polybius yang ada tidak akan terjadi di dalam masa periode yang singkat. Baik, sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.